it's me Elijan. Welcome to my channel, and this is the first episode of Talk With Me. Jadi di segmen Talk With Me ini aku mau ngajak kalian ngobrol, cerita tentang apa yang kalian ceritain. Nah, nanti aku bakal dengerin cerita kalian dan aku bakal share pendapat aku di sini. Dan pendengar lainnya juga bisa ikut share pendapat mereka di komen. Nah, untuk episode pertama ini, first I think I need to talk to myself first. Yeah, I'm gonna talk with myself. Not in by definition ya, karena we all need to talk to ourselves. It's self-talk, you can say like that. Jadi kita emang perlu buat ngobrol sama diri sendiri, ngomong sama diri sendiri about what we really want, tentang apa yang kita pengen, tentang tujuan kita mau pergi kemana, kayak gitu ya. You need to talk it to yourself ya. Kita emang harus ngomong itu ke diri kita sendiri. Buat aku self talk yang paling sering aku lakuin itu biasanya tentang nulis ya, tentang impianku. What I really want is nulis ya kan. I really love writing, you all know that already, right? I really love writing. Jadi banyak yang tanya, kok boleh sih nulis gitu, kok bisa nulis jadi pekerjaan gitu kan. Banyak yang tanya kegiatan selain nulis apa sih, nggak ada ya. Jadi aku dulu waktu pertama nulis itu ya sebenarnya nggak langsung diizinin sih. Jadi waktu aku bilang pertama kali aku bilang kayak tentang impianku nulis gitu ya, aku bilang ngapain kayak gitu. Tapi terus akhirnya ayahku tuh baca cerpenku kan, terus abis baca cerpenku gitu, terus ayahku nyuruh, kamu kalau emang mau nulis kamu ikut sekolah nulis. Tapi emang belum support ya, bilangnya sih enggak, jangan gitu, tapi nggak usah lah ngapain kayak gitu kan, tapi tetap support yang ya ikut sekolah nulis tadi. Waktu itu berbayar sih aku ya, waktu itu sekolah nulis cerpen gitu kan berbayar, itu juga aku dikasih uang sama ayahku gitu, dikasih uang saku gitu ikut sekolah nulis kayak gitu. Terus that's all I do. Jadi ya akhirnya aku ikut sekolah nulis cerpen itu kan, aku mulai belajar tentang tata cara nulis kayak gitu-gitu. Terus aku ikut lomba juga, aku inget banget waktu itu lombanya tuh lomba novel gitu kan ya. Sebenarnya karena emang aku gak bakat ini sih cerpen, tapi dulu aku sering banget ikut event lomba kayak gitu, lomba cerpen, tapi nggak pernah menang sih. Mungkin emang nggak ada bakat kali ya di cerpen. Ya, tapi karena aku sendiri sih emang lebih suka novel karena lebih bebas gitu kan ya. Nah terus akhirnya aku ikut lomba novel itu dan wow, kalah dong. Habis itu aku ingat banget, karena ya novel kan lebih panjang dari cerpen ya, itu perjuangan juga sih. Jadi ya ada kecewa juga waktu kalah itu, tapi akhirnya aku kirimin itu ke penerbit dan malah lolos dong. Di situ aku pikir, di situ waktu itu belum bisa, sekarang sih aku berpikir waktu itu kegagalanku itu adalah awal dari hal baru yang lebih baik kayak. Jadi bisa jadi kegagalan kita itu adalah awal kesuksesan kita. It really is gitu ya. Buktinya itu tadi aku gagal di lomba dan dikirim ke penerbit malah lolos. Itu aku udah beberapa kali kayak gitu sih. Ya lumayan loh. I mean jadi itu bisa dibilang beberapa orang namanya kegagalan, but jangan terlalu down kalau seandainya kamu berpikir kamu gagal, kamu ikut lomba gagal dan kamu pikir it's over, itu udah berakhir gitu. Jangan kayak gitu, karena kegagalan itu bisa jadi adalah awal kesuksesan kamu gitu. Jadi kegagalan adalah awal untuk sesuatu yang baru. Jadi kalau kamu gagal, ya berdiri lagi ya, let's do it all over again, it's okay. Aku tiga kali kali ya, pokoknya kayak gitu sering sih kirim ikut lomba, terus gagal, kirim penerbit lolos, terus akhirnya menjeng di toko buku Gramedia kayak gitu. It's my dream ya. Jadi ya impian pertamaku akhirnya tercapai dengan novelku terbit dan nangkring di Gramedia. I was so happy. Dan waktu itu tuh
pertama dulu nggak diizinin kan ya sama keluarga ya, tapi setelah novelku ada di Gramedia akhirnya mereka support gitu. Dan waktu itu aku ingat banget ayahku beli novelku gitu di toko buku. Terus padahal dulu ditentang banget ya. Ya, terus habis itu aku akhirnya mulai serius nulis, dijadiin pekerjaan kayak gitu. Tapi ya nggak selalu mulus ya, nggak setiap bulan aku dapat pemasukan, tapi ya untungnya sih keluarga aku support aku. So I think I'm lucky with my family. Nah, tentang keluarga yang menentang impian kita itu aku dengar banyak cerita mereka yang down karena itu. Tapi aku waktu SMA dulu aku ingat banget, aku pernah diputerin video sama guruku, Pak Pujo namanya. Itu tuh tentang kalau kamu punya impian, orang pertama yang akan menjatuhkan kamu itu adalah keluarga kamu. Orang yang menentang impian kamu itu adalah keluarga kamu. Kenapa? Itu bukan karena mereka nggak setuju atau apa, mereka benci kamu kayak gitu, enggak. Mereka cuman takut kamu akan kecewa kalau kamu gagal, takut kamu akan jatuh kalau kamu nggak bisa mewujudin impianmu, kayak gitu sih. Pasti dulu ayahku juga kayak gitu, keluarga aku juga kayak gitu. Meski pada akhirnya begitu aku bisa ngebuktiin kalau novelku bisa ada di toko buku Gramedia kayak gitu, akhirnya mereka lebih percaya dan ngedukung aku gitu. Nah, jadi kalau seandainya sekarang keluarga kalian tentang impian kalian, jangan terlalu down, jangan terlalu sedih. Itu bukan karena mereka benci kalian ya, dan mungkin karena mereka adalah orang yang paling khawatir, paling gak mau lihat kalian kecewa. That's why gitu. Jadi kalau misalnya kalian ditentang sama keluarga, impian kalian ditentang sama keluarga, kalian harus milih. Kalau kalian sanggup buat mempertanggungjawabkan itu, kalian siap buat jatuh, kalian siap buat sakitnya, kalian siap dengan semua resikonya, then it's worth to take itu. Jadi ya it's worth to try ya, kalian bisa memperjuangkan impian kalian. Tapi kalau misalnya dari awal kalian udahlah hopeless, udahlah tentang keluarga, udahlah kalau udah gitu udahlah gak usah aja. Ngapain kalau kalian sendiri nggak bisa percaya sama diri kalian sendiri nggak bisa tanggung jawab sama apa yang kalian inginkan, ya emang mending nggak usah dilanjutin kayak gitu. You can find other things that you think suit you. Ya jadi kan bisa coba ngelakuin hal lain yang mungkin lebih baik dan disetujui sama kalian, yaitu so kalau aku ya tadi aku berjuang sih. Aku tahu nggak semua orang kondisinya sama, jadi aku nggak akan ngejudge. Kalaupun seandainya kalian menyerah atas impian kalian, it's okay. Setiap orang punya kondisi masing-masing, jadi kalian nggak perlu ngerasain aku gagal. No. Kalaupun di suatu saat kalian punya impian dan keluarga kalian tentang impian itu, dan kalian memutuskan aku nggak bisa bertanggung jawab atas impianku, aku nggak siap jatuh, nggak siap kecewa, dan kalian memutuskan buat berhenti, it's okay. It's okay. Suatu saat nanti masa depan, kalau kalian ingat impian kalian dan kalian pengen lanjutin lagi, kalian bisa ngelakuin itu. Ya, impian itu bisa diwujudin kapanpun kalian mau, kapanpun kalian pengen, kalian bisa ngejar itu. Jadi nggak perlu tahu kalau misalnya sekarang kalian harus menyerah, it's okay. Just take a deep breath, just walk slowly, it's okay. Do your things, ya kayak gitu. Take your time lah ya. Nanti semua akan ada waktunya kayak gitu. Waktu dimana kalian siap mengambil resiko itu, kalian siap jatuh, terluka, kecewa, dan berjuang. Nah itu nanti kalian bisa mulai lagi buat ngejar impian kalian. Itu aja. Okay, so itu aja sharing about my self talk ya. Aku sering ngobrol kayak gitu ke diriku sendiri, dan aku mikir iya, keluarga itu adalah orang yang paling gak pengen lihat kecewa. Karena itu kadang mereka jadi orang yang paling menentang impian kita, bukan karena mereka benci karena kita,
bukan karena mereka benci sama kita, benci karena impian kita, bukan, tapi justru karena mereka khawatir kalau kita kecewa, kita jatuh dan gak bisa berdiri lagi, kayak gitu. Tapi kalau kalian siap untuk mempertanggungjawabkan impian kalian, siap jatuh, siap sakit, siap berjuang, and it's worth to try. Kalian bisa coba, kalian bisa berjuang, that's okay. Dan kalaupun kalian gagal, nggak apa-apa, it's okay. Karena bisa jadi kegagalan itu adalah awal dari hal baru. Bisa jadi kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan kalian. Ya, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kegagalan adalah awal dari hal yang baru. Karena aku sendiri ngalamin itu. Berkali-kali aku gagal ikut lomba. Pada akhirnya juga novelku malah terbit dan ada di toko buku. Aku bisa ketemu sama pembaca-pembaca yang care, love sama aku. So it was amazing for me. Ya, jadi bisa dibilang kegagalan itu ngebuka pintu yang baru buat aku, pintu ke dunia baru yang lebih menyenangkan. Jadi jangan terlalu fokus sama kegagalan, tapi kamu harus terus lihat ke depan dan percaya things gonna be better. Itu very well. Oke, itu aja share dari aku. Semangat buat kalian yang lagi ngejar impian kalian. Kalau kalian jatuh nggak apa-apa, kalian gagal nggak apa-apa. You can try it again. Yeah, it's okay. Selama kalian mau berjuang, selama kalian masih berjuang, kalian akan mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Itu aja dari aku. Oke. Selamat berjuang buat impian kalian. Aku juga masih berjuang buat banyak impianku. So let's fight together. And see you at the next episode. Dan buat yang next episode ini, buat kalian yang mau ngirim cerita, nanti bakal aku anonim ya. Jadi cerita bisa dikirim ke WA 0821 4343 8173. Nanti kalian bisa share cerita kalian di situ dan aku bakal kasih pendapat aku di sini. Dan pendengar lain juga bisa kasih pendapat mereka di komen. So, sekian Talk With Me episode pertama. Thanks for listening. And see you next time. Bye.